Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, maaf agak telat. Tadi masih di jalan. Nah, lo di jalan. Ya, dari ya ada urusan lah. Ya, tapi insya Allah masih aman. Jadi, saya mulai dulu ya. Saya buka dulu. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Iya, terima kasih teman-teman semuanya yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir secara virtual di grup WhatsApp ini, di kuliah online ini. Insya Allah kita hari ini akan membahas tentang optimalkan dakwah dari rumah. Ya, ini ini ya. Apa namanya? Royce F. MIPA dari Unila. Oke, selamat datang semuanya. Oke, yang pertama, karena temanya optimalkan dakwah dari rumah, sementara di sini konteksnya berarti kita sambungin ke dakwah digital. Oke, karena apa-apa yang kita bisa kerjakan dari rumah dan itu sifatnya produktif, salah satunya adalah dakwah digital, ya kan? Nah, itu adalah dunia digital, dunia maya gitu. Jadi kita di sini coba hari ini kita akan bahas tentang gimana akhirnya kita bisa mengoptimalkan dakwah secara digital atau lewat sosial media. Nah, di sini teman-teman semuanya mungkin melihat ini kenapa ada kata-kata besar apa? Dua kata besar asik benar gitu kan? Itu apa maksudnya? Asik benar ini sebenarnya sebuah terminologi, sebuah apa ya prinsip yang saya pakai dulu di ketika masih di masih di TB di Reklamasa, yaitu sebuah kaidah dakwah kita di sana, yakni asik bener, asiknya bener, benernya asik gitu kan. Kenapa harus asik? Karena yang kita maksud asik di sini adalah itu relevan dengan apa yang kita anggap sebagai sebuah yang menyenangkan, sebagai sebuah yang kalau kita lakuin tuh itu kita tuh filled gitu. Kita bahagia ngelakuinnya. Jadi tidak ada paksaan. Dan menurut kita Islam itu yang apa namanya yang kita coba yang kita jalanin ya kan yang kita imani yang kita yakini itu sebenarnya harusnya asyik kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin ya, karena definisi asyik kita tuh adalah sudah berpacu pada apa-apa yang Allah anggap tuh itu baik buat kita gitu. Nah, dan kita menghindari apa-apa yang gak asyik gitu. Dan kalau seandainya teman-teman semua mungkin apa namanya melakukan sebuah kewajiban gitu kan, dari tuntutan agama kita dan merasa tidak ada yang asyik kita atau ada yang nggak asyik, nah itu tuh ada yang nggak beres di sana pasti gitu. Dan kita pun juga akhirnya mencoba membungkus apa-apa yang dikandung dalam Islam, konten-konten Islam itu secara seasyik mungkin gitu kan, karena tadi kita yakin bahwa Islam tuh asik sebenarnya, dan asyik ini tuh harus benar ya kan, asyiknya itu benar dan benernya itu asyik. Nah, selanjutnya aku akan mengawali dengan satu ayat ya, satu ayat dari kitab suci kita, yaitu yang berbunyi ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, mungkin teman-teman di sini mikir, beberapa dari kalian tuh udah nebak, wah oke, dengan hikmah dan tutur kata yang baik berarti kita disuruh untuk mengajak manusia dengan cara yang pertama penuh hikmah, penuh dengan kebijaksanaan, dengan kata-kata yang tidak menyakiti hati gitu kan, yang baik gitu, yang diterima, yang tidak menyakiti telinga gitu orang lain, tidak offense gitu ke bahasa kekinian ya kan. Tapi sebenarnya yang menarik dari sini adalah Allah menggunakan kata sabil, Allah menggunakan kata jalan untuk mengajak seseorang itu kembali ke Allah gitu, untuk apa untuk kembali ya, kembali ke Allah gitu kan, untuk kembali ke agama fitrah ini gitu, kembali ke Islam. Nah, kenapa Allah tuh menggunakan kata jalan? Jadi gini, kalau seandainya teman-teman semua itu mengajak seseorang ke suatu acara gitu kan, itu biasanya pasti mengajak ke tempat, ke lokasi. Misalnya teman-teman itu punya acara apa namanya silaturahim gitu kan, atau konser lah itu, atau pengajian atau apa gitu. Pasti di alamat posternya itu menuju sebuah alamat, ya kan, di jalan apa, di masjid apa gitu kan, misalnya di villa apa atau di aula mana gitu kan. Jalan ini RT segini 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 nomor sekian gitu kan, ada nomornya gitu. Sementara nggak ada acara, nggak ada kegiatan yang dibuat manusia itu alamatnya adalah jalan, ya nggak?
Kalau seandainya gini, teman-teman semua bikin acara, terus di posternya itu ditulis acaranya ada di jalan tol Cipularang gitu yang berapa ratus kilometer itu kan. Kira-kira yang baca tuh gimana? Ya kan? Pasti pasti mikir, "Hah, kok kok ngajaknya kok diajaknya ke jalan gitu, kok lokasi di jalan ini gimana? Jadi di mana yang sebenarnya gitu kan?" Nah, di sini ada sebuah kebiasaan, ada sebuah hikmah. Kenapa Allah menggunakan kata jalan? Kenapa Allah menggunakan kata jalan, istilah jalan? Karena di jalan itu kondisi orang itu beda-beda. Di sini kita tuh diminta untuk seakan diminta untuk paham bahwa menuju Allah itu tuh adalah sebuah jalan, agama Allah tuh jalan, adalah sebuah proses di mana di jalan itu ada yang kecepatannya sangat cepat jalannya. Ada secepat kilat, ada yang seperti lari biasa, ada yang kayak jalan lari-lari kecil, ada yang jalan kaki gitu, ada yang lambat, ada yang jalan biasa, atau bahkan ada yang mundur, gitu kan. Nah, kondisi ini beda-beda. Kita mesti paham di sini bahwa oh berarti jalan Allah itu memang kapabilitas kita, kondisinya itu bisa berubah-berubah. Itu bisa bisa beda-beda antara satu sama lainnya gitu. Dan posisi kita di sana itu pun juga beda-beda. Ada yang udah mungkin dekat garis finish, mungkin masih di awal, mungkin masih di tengah-tengah, atau mungkin masih belum bergerak sama sekali gitu kan. Nah, di sini kita tuh mesti paham bahwa ketika Allah menggunakan kata jalan, itu ada sebuah kebijaksanaan bahwa oh masing-masing kita ini itu dituntut untuk proses gitu. Kalau seandainya Allah itu menyuruh kita suatu lokasi harusnya langsung ke surga kan, ajaklah apa namanya mereka ke surga, ya kan, ajaklah manusia kepada ke surga. Tapi di sini Allah menggunakan kata jalan, makanya di sini kita bisa paham bahwa kapabilitas kita manusia itu beda-beda di jalan ini gitu. Terus yang penting apa yang mesti kita pastikan, yang mesti kita pastikan adalah arahnya tuh tepat. Meskipun dia jalan yang mungkin lambat sekali, itu arahnya tuh mesti tepat. Karena kenapa? Karena kalau seandainya teman-teman semua berjalan, terus tiba-tiba bergeser, 1 derajat aja, mungkin di awal nggak kerasa, mungkin masih ada di jalan tersebut gitu kan. Tapi beberapa hari kemudian, beberapa lama kemudian, itu pasti bakal makin jauh, ya kan? Karena vektornya sudah berbeda, karena arahnya sudah berbeda. Nah makanya di sini kalau seandainya kita sambungin konteks ke dakwah, yaitu tawasul ya saling mengingatkan. Kita tuh mencoba untuk make sure bahwa mungkin jalan kita itu berliku, itu nggak lurus mungkin ya, mungkin kita sedikit belok-belok kayak wah kadang-kadang kita mungkin agak geser arahnya ya kan. Nah kita make sure, kita coba pastiin, kita ingetin teman-teman kita untuk kembali lagi ke arah yang benar. Kita jangan nurut dulu dia tuh mesti tahajud tiap hari, mesti puasa sunnah Senin Kamis ya kan, atau kewajiban-kewajiban beban-beban lainnya gitu ke dia yang mungkin saat itu tidak tidak sepaham tidak seyakin kita terhadap Islam ini gitu, tidak bisa menjalankan itu. Nah terusnya kenapa akhirnya aku membawa ini di awal, aku ingin membawa ini di awal sebagai framework dasar teman-teman semua untuk dalam bergerak ya, karena ini penting banget nih, karena kita itu sedang ngomongin dakwah ya kan. Sebelum kita akhirnya turun ke teknis, turun ke konten dan sebagainya, teman-teman mesti paham bahwa yang paling penting dalam dakwah itu pertama kali posisi dipupuk adalah ya kebiasaan gitu. Kita berdakwah itu sebenarnya bukan mengajak pada apa yang kita yakini sebagai sebuah apa yang menurut kita itu tuh standar kita gitu. Maksudnya gini, kalau teman-teman semua misalnya sekarang standarnya udah bisa sholat tahajud tiap hari ya gitu, masya Allah gitu, bukan berarti kita maksa orang atau matmu kita, target dakwah kita untuk tuh kayak gitu gitu, ya kan. Jangan sampai akhirnya ketika nanti turun ke teknis, teman-teman semua tuh seakan bikin konten itu maksa. Kok seandainya mereka ini nggak sholat tahajud itu tuh dosa besar gitu kan. Karena kan yang sunnah ini menjadi wajib karena standar kalian tuh beda. Kalau kata Noman Ali kan, ya kita tuh mesti hard on ourselves gitu. Kita emang harus keras terhadap diri kita sendiri, tapi terhadap orang lain tuh nggak kayak gitu, ya kan? Aku ingin sedikit bercerita ya, karena yang akhirnya akibat dari tidak pahamnya dari pondasi awal ini, kebijaksanaan ini adalah kita malah menjadi beban sendiri untuk dakwah gitu. Kita malah jadi beban, bukannya kita mengajak kepada dakwah kepada Islam, malah kita buat orang-orang itu benci Islam gitu. Dan para asatidz nasionalnya itu sudah mengiyakan hal ini, bahwa yang mengganggu mereka bergerak ini sebenarnya bukan yang musuh-musuh kita, tapi malah justru saudara-saudara kita sendiri gitu, dengan berdakwah secara tidak bijak di sosial media. Nah ini sebenarnya makanya pengen aku coba perbaiki terlebih dahulu ya, pengen aku coba make sure teman-teman semua tuh paham akan hal ini.
karena banyak dawa-dawa yang sifatnya keras sehingga akhirnya ketika orang lihatnya tuh apa orang-orang biasanya ngeliatnya apaan sih kok kaku banget sih, apaan sih kok keras banget sih, apaan sih kok gue gak nyaman ya ketika gue ngelihat konten ini ya. Islam kok gini sih, Islam kok apa suka ngejudge orang lain sih, Islam kok suka kafir-kafir orang lain sih, suka bikin orang lain itu ngerasa sangat-sangat rendah sekali gitu kan. Kok gue ngerasa dijudge, banyak yang akhirnya ngerasa kayak gitu. Dan mereka akhirnya yang bukan ngelihat kamunya masalahnya, kalau saya ngeliat kamunya apa kamunya doang, kita doang ya sebagai yang menyampaikan itu nggak masalah, tapi mereka tuh ngeliat Islam, akhirnya Islam lah yang kena gitu kan. Nah makanya di sini aku punya cerita ya. Dulu aku pernah mendakwahkan kepada seseorang gitu kan secara fardiyah. Di awal-awal lancar, dia menerima apa yang aku sampaikan, tapi mungkin karena ada ekspektasi yang terbangun dari sana, dari diriku ya kan, di dalam diriku, akhirnya aku apa ya, kecewa ketika target dakwahku ini, orang yang aku dakwah ini tuh melakukan hal yang itu bertentangan dengan apa yang aku bilang, ya kan. Jadi setelah berlama-lama aku dakwahi, aku bimbing, ada satu momen di mana dia itu melakukan kesalahan dan aku sangat kecewa. Ketika kecewa, aku akhirnya marah. Aku marah ke dia dan emang akhirnya tuh apa namanya, sangat-sangat diliputi emosi, ya kan. Emosi sampai aku bilang bahwa kok lu gini sih gitu, lu kok parah banget, nggak udah nggak inilah nggak Islam banget sih lu gitu, kasar gitu aku bilang gitu ya. Aku nggak sadar ya, aku nggak sadar sebenarnya apa efek yang terjadi setelah aku bilang kayak gitu, ya kan. Jadi ketika kayak gitu dia mungkin marah, dia juga marah, dia ngerasa, ya dia ngerasa kecewa juga mungkin gitu kan, dan dia pergi. Dia nggak pernah nongol lagi dia lingkungan masjid, dan aku parahnya juga nggak terlalu memperhatikan hal itu karena aku juga sedang marah. Dan ketika beberapa tahun bahkan ya tahun kemudian, dia bilang bahwa saat itu dia ngerasa ketika aku gituin, dia ngerasa sangat rendah, dia ngerasa sangat rendah sehingga sampai ngerasa nggak pantas untuk balik lagi ke lingkungan masjid. Tapi karena emang dia sadar bahwa dia sadar, tapi dia akhirnya sadar bahwa apa yang dilakuin itu salah, ya kan. Dia sadar apa yang dilakuin salah, dan dia kembali lagi itu bukan karena aku saya sebenarnya, tapi karena dia dia masih tahu bahwa yang benar tuh adalah balik ke masjid gitu, walaupun walaupun mungkin dia pernah ngelakuin kesalahan. Dan dia sangat berat sekali untuk kembali ke masjid karena dia ngerasa nggak cocok di masjid, dia nggak cocok lagi dengan lingkungan masjid, dia sudah terlalu kotor lah. Karena kata-kata yang aku sampaikan saat itu kan, itu adalah sebuah pembelajaran besar dan aku sangat menyesal saat itu. Akhirnya aku mikir gitu kan. Aku mikir lagi, sebenarnya aku tuh ngajak ngajak dia tuh ke siapa sih, ya kan? Aku ngajak dia ke siapa? Ini kok seandainya aku ngajak dia ke jalan Allah, dan ketika dia melakukan kesalahan, kok aku yang kecewa gitu. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku tuh nggak ngajak dia ke jalan Allah. Jangan-jangan aku tuh mengajak dia itu ke jalan diriku sendiri. Nah, makanya aku bilang kan, sebenarnya memangnya kita ajak kemana dia? Apakah ke jalan Allah atau ke diri kita sendiri? Makanya di sini kita mesti paham bahwa, oh, kita kalau seandainya sudah berdakwah dan rata hasilnya tidak memuaskan, itu kita jangan kecewa. Itu kita jangan bersedih ya. Karena lagi-lagi tadi ya, apalagi marah. Karena kita ngajak mereka tuh ke jalan Allah, bukan ke jalan kita. Dan kalau seandainya kita kecewa, kita marah ketika orang ini melakukan kesalahan dari apa yang kita bilang, itu kita jangan-jangan nggak ngajak Allah. Kita pengen dia itu melakukan apa yang kita bilang, bukan kita pengen dia melakukan apa yang Allah bilang gitu kan. Sementara Allah sendiri itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah lanjut ke prinsip lainnya, framework lanjutannya, itu adalah kita mesti paham bahwa manusia itu punya penggaris yang berbeda. Penggaris ini menentukan kenapa dia mau bergerak atau enggak, kenapa dia mau melakukan satu atau enggak. Dan itu secara garis besar ya, itu kita bagi tiga. Yang paling rendah itu penggaris hewani ya, penggaris hewani, karena dia melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu berdasarkan enak gak enaknya. Jadi misal kalau seandainya ke disco, ya kan, mabok atau mungkin main game gitu kan, dia ngelakuin karena kenapa, karena itu enak gitu. Dia nggak sholat, dia nggak ngaji, dia nggak baca Quran karena kenapa, karena nggak enak, buat apa gitu kan, dia belum merasakan manfaatnya.
Dia belum merasakan pleasure, kesenangan dari kegiatan-kegiatan spiritual gitu dari Islam. Nah, yang kedua itu pertengahan, itu penggaris manusia. Itu transaksional, jadi dia melakukan sesuatu dan nggak melakukan sesuatu itu karena untung nggak untung. Dia jualan, dia nyari duit, dia berkarir, iya kan. Itu dia lakuin karena itu nguntungin dia. Dan kalau seandainya apa kayak sholat, kajian, ngapain gitu kan? Buat apa manfaatnya bagi gue, keuntungannya buat gue apa gitu kan? Gue nggak bikin kaya. Penggaris ini materialistik ya, jadi dia nggak untung gak untungnya tuh berdasarkan materi, ya kan. Sholat apakah menambah kekayaan dia? Tidak, ya kan, makanya dia nggak sholat, itu dia masa tidak tertarik untuk sholat dan seterusnya gitu kan. Nah, yang paling tinggi ini itu penggaris Allah. Kita melakukan satu dan tidak melakukan suatu itu karena Allah suka dan Allah nggak suka. Ketika Allah suka, nah kita ngelakuin, dan ketika Allah nggak suka, itu nggak kita lakuin. Allah suka kita menemuinya di sepertiga malam gitu kan, bermunajat, bermesraan dengan dia gitu. Allah suka itu, maka kita lakuin. Dan Allah itu nggak suka kita melakukan hal maksiat, yang dimana hal tersebut tuh merugikan diri kita sebenarnya, dan kita akhirnya tidak melakukannya. Nah, problemnya sekarang karena masing-masing garis ini beda, apakah bisa kita menggunakan penggaris yang atas yang berdasarkan Allah suka dan Allah nggak suka untuk yang paling rendah, yang dia bergerak berdasarkan enak gak enak. Kasarnya gini, kasarnya kalau seandainya kita melakukan sesuatu ya, ke untuk apa ya, ke mungkin orang-orang yang suka suka apa ya, suka suka nongkrong lah gitu, ya, emang nggak paham Islam, kita bilang ke dia langsung, dirikanlah sholat gitu kan, tunaikan zakat, kita kasih dalilnya, kita langsung kasih dalil, kira-kira dia bakal mau nggak? Pasti enggak ya, karena kenapa? Karena hatinya belum tersentuh, dia belum yakin bahwa apa yang dibilang Quran tuh itu benar, itu harus dilakuin. Dia mungkin hanya menganggapnya sebagai, oh ya udah, terus kenapa emang gitu, ya lah gitu kan, gue nggak ngerasain, ya 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 udah gitu. Gue ketika nggak sholat, gue ngerasa nggak, gue nggak ngerasa nggak enak kok, gue enak-enak aja gitu kan. Ini nggak klop, ini nggak nyambung. Makanya kalau seandainya kita pengen berdakwah, kita mesti paham dulu target kita tuh siapa. Target kita siapa, sudah paham, baru kita sesuaikan penggarisnya. Kita bahasakan lagi konten-konten kita sesuai dengan penggaris yang dimiliki oleh si target dakwah kita ini. Analoginya kayak anak kecil yang sedang sakit, batuk gitu kan. Sakit batuk, terus kita pengen kasih obat biar dia sembuh. Apakah kita kasih dia obat ke tablet yang pahit itu, yang menyeramkan itu, kita kasih ke dia? Tentu saja enggak kan. Dia pasti bakal nolak gitu kalau kita paksain kayak, oh ya makan nih, makan mamam gitu kan. Pasti nggak mau dia kan, yang anak kecilnya. Karena pahit gitu. Kita kasih apa? Kita kasih obat sirup yang manis gitu. Apakah berinsam sana? Oh tentu tidak gitu kan. Apakah kita ketika kasih obatnya kita bilang, nah ini obatnya enak loh nak, ini isinya ada RO baterai foliumnya 5 gram, ya ada depuratomnya gitu kan. Terus kayak ada Platinum radixnya 2 gram gitu. Ini apa namanya? Sehat untuk dirimu loh nak gitu. Apakah kayak gitu? Tentu saja enggak ya. Kita mesti kayak gimana coba? Kita mesti kasihnya secara benar ke anak kecil. Apa yang dia suka? Ya kita kasih ke pesawat-pesawatan gitu kan, dia bilang, "Nah, pesawat masuk nah, lewat nenging," gitu kan. Buka mulutnya. Nah, kayak gitu akhirnya dia mau. Nah, obat ini itu adalah Islam gitu. Dan anak kecil ini itu adalah target dakwah kita. Target dakwah kita tuh nggak kayak kita yang mungkin sudah paham kenapa kita mesti berislam, bisa jadi ya. Kenapa kita mesti yakin bahwa Islam itu adalah agama yang terbaik. Kita mesti menambah ilmu Islam supaya kita bisa hidup di dunia ini. Nggak kayak gitu. Dia belum mikir kayak gitu. Dia belum merasa butuh gitu kan. Sesungguhnya mereka itu memang sedang sakit gitu. Mereka sesungguhnya sedang sakit, tapi masalahnya mereka tidak sadar obatnya itu ada di Islam. Dan akhirnya mereka mencari obat-obat lain yang mungkin menyembuhkan, tapi sementara doang. Kayak apa? Kayak mabuk. Mabuk itu melupakan masalah gitu. Islam itu menanggulangi masalah hidup. Aku yakin sekali kan hal itu gitu kan. Nah masalahnya orang-orang yang mungkin, dan setiap orang tuh pasti punya masalah kan. Kalau seandainya orang tuh nggak kenal konsep tawakal, konsep berdoa,
Ya kan, konsep munajat kepada Allah ketika kita dapat masalah gitu. Larinya kemana untuk melupakan masalah itu? Ya itu ke mabok, ya kan? Karena mabok itu secara biologis pasti apa namanya? Melupakan hal-hal apa ya? Hal yang kita pikirin sebelumnya gitu. Ya kan? Karena itu mengacaukan otak kita dan itu memang berhasil, tapi sementara doang gitu. Maka dari sini kita mesti paham juga target dakwah kita tuh siapa? Ada lingkaran berapa? Apakah di lingkaran yang pertama, kader, yang di mana sebenarnya nggak usah didakwahin, mereka akan datang sendiri, ya kan? Tinggal kita tepok, kita nggak usah bikin apa namanya konten sosmed atau konten dakwah apapun, kita tinggal tepok dia, cuy ayo kita sholat, dia bakal sholat. Ataukah yang kedua yang sebenarnya juga nggak terlalu banyak effortnya karena dia sudah yakin bahwa Islam itu benar. Ya simpatisan ini orang-orang yang mungkin nggak terjun dakwah secara langsung, tapi dia simpatik, dia tidak menolak dan dia emang afiliatif ke kita gitu kan. Apakah kayak gitu? Atau yang ketiga, yaitu netral, dia ya udah gitu, dia nggak benci sama kita dan dia sholat kadang-kadang atau kadang enggak, ya biasa aja hidupnya go with the flow gitu. Atau yang keempat, atau yang paling ujung paling luar itu adalah orang-orang yang skeptis, orang-orang yang memusuhi dakwah ini. Dan di sini ada prioritas. Kalau seandainya teman-teman semua emang target dakwahnya simpatisan atau kader, yang dimana dakwah di sini mungkin lebih ke arah ilmu ya, menambah ilmu gitu kan, it's okay kalau seandainya teman-teman punya kapabilitas ke sana gitu kan. Tapi kalau seandainya kalian tahu orang yang apa ya, cakupan pasarnya banyak, maksudnya orang-orang yang pasarnya banyak sekali, itu tuh ada di kalangan netral, orang-orang yang gampang sebenarnya dia bisa jadi musuh untuk dakwah ini atau bisa jadi teman gitu kan. Dan ini sebenarnya pasarnya sangat banyak sekali. Mereka-mereka ini masih menjadi floating mesh yang akan berpindah-pindah gitu. Tugas kita gimana supaya orang itu mau ke kita. Dan ini adalah target dakwah yang mungkin sedikit lebih banyak effortnya, tapi juga tidak banyak banget seperti yang paling luar gitu. Yang paling luar ini, yang skeptis ini, jumlahnya tidak banyak. Dan effort yang kita keluarin itu sangat-sangat banyak. Jadi sebenarnya tidak efektif untuk apa, untuk mencakup yang paling luar ini, yaitu orang-orang yang skeptis ini gitu. Dan lagi-lagi kita butuh effort yang lebih untuk merangkul orang-orang jadi lingkaran netral ini gitu. Bahkan simpatisan juga lumayan. Jangan sampai teman-teman itu kayak berantem sendiri. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya kita udah mengeluarkan jurus secanggih mungkin gitu kan. Jurus jurus langkah, jurus seribu bayangan atau apa gitu kan, atau Chidori, Rasengan dan sebagainya dikeluarin. Tapi musuhnya tuh ada di ujung sana gitu. Ada di jauh di ujung sana. Capek nggak? Capek, pasti capek. Tapi kena nggak kena, ya kan? Karena kenapa? Karena kita salah tempat, kita salah wadah. Kita berada di posisi yang berada di ring yang salah, ring yang berbeda, gitu. Jadi nggak berantem gitu. Kita nggak, kita tidak sedang konfrontasi, kita sedang apa ya, membuang-buang energi sendiri. Nah itu makanya ini mesti di make sure kita mesti tahu dulu sebenarnya ring kita, apa namanya, ring arena bertarung kita itu di mana, orangnya itu kayak gimana, ya kan? Apakah eh, yang kita punya sekarang itu sudah nyambung dengan mereka gitu, atau jangan-jangan kita selama ini tadi berantem sendiri, kita ngeluarin jurus banyak, kita ngeluarin effort banyak, tapi kita ya udah gitu asik sendiri di rumah kita, di tempat kita, dikit sendiri, kita nggak kemana-mana. Makanya sebenarnya untuk akhirnya kita berdakwah, tadi kita udah ngomongin framework ya, kita udah ngomongin dasar-dasarnya, pola pikir dasarnya, kebijaksanaannya gitu kan. Nah kita selanjutnya kita lihat kita tuh mau berdakwah di mana sih, orang-orang kayak apa yang pengen kita dakwahi gitu. Kita define dulu, kita tentukan. Nah tadi kalau seandainya kita udah mendefine, ya kan, siapa yang pengen jadi target dakwah kita, target market kita. Karena gini, dakwah itu kayak bisnis ya, kayak marketing sebenarnya sih, kayak marketing gitu. Mirip banget, bedanya adalah produk kita itu Islam dan kita nggak dibayar. Kita dibayar dengan pahala gitu kan. Bisnis aja seniat itu, masa pahala enggak, ya enggak. Nah, gini, jadi gambarannya adalah fenomena yang terjadi, apa yang kita pengen katakan dan apa yang orang-orang tertarik itu tertawa kita, itu ada irisannya dan sebenarnya nggak banyak gitu. Yang kita mesti perhatikan irisannya tuh apa yang pengen kita katakan, itu juga apa yang mereka ini target dakwah kita tertarik gitu. Nah makanya di sini kita paham betapa pentingnya kita tahu, kita kenal target dakwah kita. Kita coba analisis orang-orang ini tuh kegiatannya kayak apa aja, kebiasaannya apa, apa namanya, hmm,
sukaannya apa, hobinya apa, tren yang dia ikut itu kayak gimana, dan seterusnya. Nah, mungkin ini lebih jelasnya ya. Relevan itu tuh ada 5 aspek yang paling penting, yaitu tadi tertarikannya, ketarikan target kita tuh kayak gimana, needs, hopes and dream, kebutuhan, harapan dan mimpi mereka itu kayak gimana. Jadi apa yang pengen mereka capai sih sebenarnya. Itu kita mesti tahu karena itulah yang mereka cari selama ini, gitu kan. Behaviornya, kebiasaan mereka kayak gimana, apakah mereka suka main Instagram, apakah mereka suka main Facebook, apakah mereka suka main YouTube, dan gitu kita mesti tahu. Apakah mereka itu buka Instagram di jam-jam berapa gitu kita mesti tahu. Mediumnya, nah tadi ya mereka itu pakai apa, pakai Instagram kah, YouTube kah, Facebook kah, dan seterusnya. Trend and moment, tadi aku sebut juga tren-tren apa yang sedang terjadi sekarang dan relate dengan target dakwah kita. Jadi si target dakwah kita ini kita mesti analisis, kita mesti tahu tren yang sedang dia ikutin itu kayak gimana karena tiap orang trennya beda gitu. Mungkin kita dulu trennya orang-orang yang dakwah ya, itu trennya adalah ya 212 gitu kan. Eh, Nah, kalau mereka apakah nyambung? Pasti enggak gitu. Dan cara mereka apa coba? Ya mungkin ikut konser Ismaya Live atau ikut konser DWP dan seterusnya gitu. Dan kita mungkin orang-orang yang orang-orang yang berkutat di dakwah di masjid pasti nggak paham itu apa sih gitu. Nah, kita mesti paham itu gitu biar relate, bisa biar nyambung. Nah, unsur kedua, prinsip kedua yang sangat-sangat penting itu adalah spark and emotion. Jadi kita bisa memberi emosi di setiap konten kita. Seperti apakah aja emosi itu ada 6 ya. Excited, apa namanya? eh, Tertarik gitu kan. Tertarik, bukan tertarik sih, tertarik itu tender ya. Excited tuh apa ya? Senang bahasa Indonesia tapi sih senang. Jadi dia tuh ketika ngeliat lihat sesuatu tuh kayak wah gitu, wah keren banget gitu. Nah itu tuh excited tuh. Apa bahasa Indonesia yang tepatnya? Nah kedua tender, tender tuh tertarik, itu baru ketertarikan ya. Tend to do something gitu, kecenderungan. Nah kecenderungan tender. Ketika ngeliat kontennya tuh dia merasa wah gila ini kok so touchy banget ya kan. Ini kok sangat 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 menggugah hati sekali gitu, mengharukan sekali. Kayak contohnya video anak pemulung yang dipakein baju rapi sebelum ke masjid ya kan. Nah itu tender tuh pasti yang nontonnya tuh kayak oh ya kan, kayak wah gila ini sangat sangat menyentuh hati sekali ya kan. Untuk masjid dirapiin padahal dia hanya seorang pemulung gitu. Itu ada emosi di dalamnya, makanya videonya viral. Yang ketiga tuh scared. Scared ini sering dipakai di hoax-hoax. Makanya kenapa hoax tuh bisa viral, bisa penyebar karena dia mempermainkan rasa takut seseorang. Kayak mungkin teman-teman pernah dapat jarkoman tentang jarkoman ini ditulis oleh hantu ini. Kalau seandainya kamu tidak menyebarkan, maka kamu akan dihantui selama seminggu. Ya, seminggu 8 kali setiap jam 9 malam sampai jam 12 itu kan tidur kamu tidak akan tenang. Maka sebarkanlah. Nah, takut tuh, kita pasti bakal nyebarin ya. Gitu. Kan angry ini juga dipakai di hoax-hoax sehingga bahkan menyebabkan ya ini ya apa namanya, perpecahan sosial gitu. Kayak misalkan ada fitnah kalangan ini melakukan sebuah penyimpangan sosial terhadap ras B gitu, sehingga ras ras A yang dikompori ini marah sehingga menyerang ras B secara fisik gitu langsung, seperti yang terjadi mungkin pernah di Papua ya kan, atau di India ya. Biasanya ini pertarungan antar ras gitu kan, atau antar agama, karena dipengaruhi oleh berita-berita bohong dan itu memicu kemarahan mereka. Itu ada emosinya juga, makanya bisa viral juga, bahkan sampai menggerakkan kan. Nah, terus ada sedih, itu kayak yang dipakai sama video-video Thailand. Kenapa makanya bisa viral juga? Karena tadi ya, karena dia memainkan rasa sedih kita. Kita ngeliatnya kayak, oh ya Allah ini kok sedih banget ya. Atau konten-konten Palestina gitu. Kezaliman terjadi, Uyghur, saudara-saudara kita di Syria dan sebagainya. Kita ngeliatnya sedih. Maka kita nge-share itu karena kita pengen orang lain juga ikut merasakan empati yang kita rasakan ke orang tersebut gitu. Ke orang-orang terzolimi gitu kan. Lalu selanjutnya ada happy. Happy ini juga menyentuh emosi. Jadi ketika kita lihat baca, kita ngerasa senang. Itu biasanya di mana coba? Itu di meme, di video-video viral kocak, video TikTok. Kita ngeliatnya tuh bahagia ngeliatnya kan. Nah, ini mungkin yang penting ya karena kita biasanya bikin konten itu asal tulis aja gitu. Ya udah kalau seandainya di kontennya di sumber kita tulis ABCD, ya udah terus ABCD juga tulis secara gamblang gitu kan. Itu kayak sebatas informasi doang. Dan ini itu tidak works ya. Sebenarnya tidak works karena
ya tadi itu tidak menyentuh emosi gitu, itu hanya menyentuh otak saja, itu hanya menambah informasi yang mungkin orang lain ketika membaca juga oke, masuk kepala, masuk kuping, masuk 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 kepala gitu kan. Kalau mau diomongin masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ya udah lewat sekedar lewat doang. Karena kenapa? Karena yang nggak ada emosi yang tersentuh, sehingga nggak ada yang mengikatnya dia. Sementara kalau teman-teman tahu, apa yang membuat orang tuh bergerak, membuat orang tuh bergerak itu karena keyakinan. Dan keyakinan itu letaknya tuh ada di hati gitu. Bukan sekedar jadi informasi di otak, tapi akhirnya dia bisa menyentuh hatinya. Dia yakin akan hal itu. Dan dia akhirnya bergerak untuk melakukan hal tersebut. Minimal dia menyebarkan apa yang diyakininya gitu. Nah yang terakhir, yang ketiga, itu mesti simple dan well package. Kita, orang-orang itu, kita nih, lebih gampang bikin tulisan panjang daripada bikin tulisan dikit tapi berbobot. Tapi isinya sama, tapi kontennya tuh bobot tuh sama. Yang lebih dikit tuh tulisannya lebih susah gitu. Makanya jangan kalian bangga bisa nulis panjang-panjang ya. Karena itu sebenarnya tidak menjadi indikator kalian tuh jago nulis gitu, jago bikin konten. Karena tadi orang-orang itu lebih suka yang simple, dan yang simple itu susah buatnya, lebih susah karena gimana caranya menggunakan space yang terbatas untuk memasuki konten-konten yang banyak gitu, konten-konten yang berat. Dan gak cuma simple tapi juga well package, mesti bagus, mesti menarik menarik apa namanya, pandangan orang, ya kan. Karena inilah titik pertama untuk orang tuh akhirnya menyelami konten yang kita buat. Gerbangnya dulu, dia tertarik dulu. Lalu dari akhirnya dia hanya menyelami. Kalau seandainya konten kita bagus tapi tidak well package, dari gerbangnya aja tuh udah nggak menarik. Bisa jadi dalamnya itu bagus tapi karena gerbangnya nggak menarik, ngapain gitu gue lihat ya, karena mending akhirnya lewat aja. Nah, ini penting banget ya. Gitu. Apalagi di sosial media sekarang, di mana orang-orang itu mentengin konten itu paling nggak lebih dari berapa ya? Nggak lebih dari 30 detik, ya nggak sih? Nah, titik penting dari konten itu adalah 3 detik pertama kalau seandainya bentuknya video ya. Kalau seandainya apa namanya, konten visual doang, konten poster doang, itu adalah visualnya. Ketika pertama kali ngeliat, sekilas lihat itu udah bikin orang, wah apa nih, ya kan, keren banget atau menarik banget, oh, atau apa nih, apa namanya, eh, bikin penasaran banget gitu. Nah itulah apa namanya, 3 unsur yang penting dalam membuat konten. Tadi yang pertama tuh relevan, yang kedua tuh spark and emotion, yang ketiga itu simple and well packaged. Indikator konten yang bagus itu adalah kita, apa namanya, konten yang kita bangun itu bisa jalan sendiri, itu bisa travel by itself gitu. Ini mungkin apa namanya, eh kosakata, istilah terkenal itu ini ya, viral gitu. Makanya sebenarnya kalau teman-teman semua bikin konten terus udah kalian sebar gitu kan, kalian paksa, tolong sebarin dong, tolong jarkom gini gini gini, ternyata engagementnya tuh kecil-kecil aja, atau kayak ya sesuai sama orang kita jarkom, dan orang yang jarkom juga, aduh ya udahlah nih gue like, dan ini ada gak enak gue sama orang ini gitu kan, tandanya itu konten kalian tuh nggak bagus. Jadi jangan dipaksa ya. Jadi makanya kalau seandainya bikin bikin karya atau bikin produk yang emang sebenarnya nggak terlalu bagus kan, dan reaksi orang sebenarnya nggak bagus, itu kalian jangan maksa kayak apa namanya, lu beli dong gini gini dong. Itu sebenarnya banyak terjadi di kalangan kita bikin sebuah film Islami, konten Islami yang mungkin apa kesana pengen menyaingi konten-konten yang lebih sekuler gitu kan, tapi ya karena nggak bagus akhirnya kita paksa gitu, kita dukung produk apa namanya, produk buatan umat, ya kan. Padahal mah kalau saya ditonton ya aduh nggak bagus-bagus amat gitu. Ini yang aku sebut sebagai apa ya, marketing taklimat gitu kan. Padahal mah seyogianya seharusnya konten atau produk ya, secara lebih luas itu kalau seandainya bagus itu pasti bakal jalan dengan sendirinya. Itu pasti bakal terkenal dengan sendirinya gitu. Jadi cara evaluasinya apakah konten kita udah bagus atau enggak, itu tadi kita lihat ini konten kita udah travelnya bagus atau enggak gitu kan. Kalau seandainya kita udah nyoba apa namanya, kita push, kita coba sebarin dan ternyata gitu aja, ya berarti emang kurang bagus. Evaluasi lagi apa yang kurang, apa yang kurang gitu. Nah kita lanjut ke teknis. Jadi eh, software apa aja yang bisa kalian mulai untuk untuk berkarya ya di sosial media, untuk bersyiar di sosial media. Karena emang kebetulan juga kita sekarang lagi ini ya, lagi di karantina di rumah aja. Itu kalian bisa coba-coba mulai, bagi yang belum pernah. Itu pertama tuh ada Illustrator. Illustrator tuh apa namanya, software
vektor untuk membuat ilustrasi atau poster yang tadi basisnya itu vektor. Vektor itu apa? Vektor itu shape atau bentuk atau ya bentuk sih, bentuk visual yang terdiri dari garis. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat kartun yang flat, kartun yang flat yang enggak ada yang enggak terlalu banyak unsur visualnya gitu kan. Yang apa ya, flat tuh apa ya? Flat tuh jadi warnanya tuh datar gitu. Misalnya cuma gradasi doang. Nggak ada sampai detail rambut-rambutnya gitu kan. Nah, itu tuh pakai Illustrator. Teman-teman bisa cari tutorialnya atau nanti aku kasih tahu lagi software lainnya. Ini sama ya untuk semua software. Tutorialnya kalau mau cepat bisa itu pakai keyword crash course. Crash course, oke. Crash tabrakan, course bahasa Inggris gitu. Itu biasanya cuma 30 menit. Insya Allah teman-teman langsung bisa. Yakin deh dasar-dasarnya ya. Ya jadi belum teradvance, tapi itu jadi modal awal untuk berkarya. Itu Illustrator. Yang kedua ada Photoshop. Yang kedua ada Photoshop. Photoshop ini itu basisnya tadi kawasan vektor yaitu garis-garis, shape. Ini tuh bitmap. Bitmap itu apa beda sama vektor? Bitmap itu terdiri dari pixel atau titik-titik. Jadi gambarnya tuh sebenarnya kalau kalian zoom itu unsur terkecilnya adalah titik. Makanya vektor tuh kelebihannya ketika di zoom, ketika masih dalam format RAW ya, format dari file vektor, itu ketika di zoom, digedein itu pasti nggak pecah. Kalau bitmap karena emang terdiri dari apa namanya, titik, itu pasti ketika di zoom pasti pecah. Nah, itu tapi kelebihannya kalau Photoshop itu lebih detail, lebih banyak unsur visualnya dan biasanya dipakai untuk digital imaging. Apa itu digital imaging? Digital imaging itu rekayasa foto. Makanya kalau teman-teman lihat ada foto yang aneh-aneh gitu kan, nah itu tuh pakai Photoshop. Ini sebenarnya Photoshop ini juga bisa bikin poster ya, secara lebih advance, tapi mungkin tidak seringan dan semudah Illustrator. Tapi efeknya jauh lebih advance gitu. Teman-teman juga bisa cari tutorial tadi pakai keyword crash course di YouTube gitu. Dan banyak ya. Teman-teman kalau seandainya cari carousel tuh kayak semacam tutorial singkat, konten singkat di Instagram, biasanya tips-tips trik gitu. Itu di Instagram tuh banyak. Teman-teman cari aja carousel Photoshop, carousel Illustrator dan seterusnya. Nah, yang ketiga, basisnya video yaitu Adobe Premiere. Adobe Premiere ini itu sebenarnya software editing ya. Ini software editing, ini software composing. Jadi teman-teman punya klip-klip video banyak pengen digabungin, pengen dikasih teks, pengen dikasih musik, itu di Premiere. Itu jadi editannya basisnya itu second, menit, jam. Gabungin klip-klip yang ada supaya jadi satu kesatuan. Itu Premiere. Nah, ini kalau seandainya teman-teman pernah ngeliat kayak One Minute Booster gitu kan, atau video-video baca Quran yang ada subtitlenya, nah itu pakai Premiere biasanya. Nah, terus ada lagi sebenarnya yang bahasa video yang aku pakai gitu. Itu adalah Adobe After Effects. Bedanya apa sama Premiere? Bedanya sama Premiere, After Effects itu basisnya tuh frame. Frame tuh lebih kecil daripada second. Jadi frame tuh gambar. Kalau seandainya video itu ada 25 frame per second, berarti 25 gambar per second. Nah, itu tuh basisnya frame. Kenapa frame? Karena di After Effects itu tuh eh ngeditnya, skalanya, cakupan itu tuh second, 1 second, 2 second, 3 second per second. Kenapa bisa sekecil itu? Karena editannya, efeknya itu detail. Kayak kalau seandainya yang kasih kaca itu bisa ngerubah muka orang, bisa bisa apa ya, ngedistorsi atau bisa bikin efek-efek kayak ada tembakan, kayak ada api dan sebagainya. Itu lebih lebih ribet dan emang software pastinya lebih berat gitu. Nah, selain itu, selain apa namanya? Selain selain bikin eh apa ya, editing video ya secara detail, di After Effects ini juga kita bisa bikin animasi. Makanya kalau tadi teman-teman ngelihat animasi-animasi di Instagram biasanya yang itu apa namanya? Halus banget, pakai kayak apa namanya? Flat design atau biasanya yang jelas yang dipakai sama startup startup gitu kan untuk ngejelasin gimana tahapan-tahapan pakai app-nya,
itu bikinnya pakai After Effects juga. Jadi After Effects ini emang so powerful banget sih emang gitu. Teman-teman juga bisa belajar After Effects di YouTube dengan keyword Crash Course. Nah, terus pertanyaannya, yang saya pakai apa deh konten saya? Itu yang saya pakai ada 3. Jujur saya pakai banyak. Itu tuh gabungan sebenarnya. Kalau seandainya ngelihat yang narasi ya, itu pakai Photoshop, itu pakai Illustrator, Illustrator enggak sih. Pakai Photoshop buat gambar dasarnya, lalu pakai After Effects buat ngegerakin ya. Lalu pakai Premiere untuk nambahin subtitlenya dan ngasih-ngasih efek warna di sana. Ngegrading istilahnya. Gitu. Jadi gabungan. Pakai banyak yang nanya kan di DM saya, "Kak, ini buatnya pakai apa? Buatnya pakai apa?" Buatnya pakai tadi 3 tadi ya, pakai Photoshop, pakai Premiere dan After Effects. Pertanyaannya, apakah ini penting? Jawabannya, sebenarnya enggak. Kenapa enggak? Karena yang terpenting kalau seandainya teman-teman buat konten, itu ada di kontennya sendiri, ada di idenya, ada di idenya. Bukan di teknisnya sebenarnya. Itu yang paling penting, gitu. Kalau seandainya ngomongin gambar, misalnya kan saya sifatnya gambar itu, yang apa bentuk konten saya kan gambar. Yang penting itu bukan software apa yang dipakai, tapi gimana cara gambarnya gitu. Karena kenapa? Karena software itu hanya alat, itu bukan yang bikin apa ya, yang bikin konten kalian tuh bagus, enggak. Yang bikin konten bagus itu adalah usernya, yang makanya itu jadi kalian sendiri gitu. Makanya kenapa dari tadi saya lebih nekenin ke konten, ke framework, ke pola pikir pertama itu base banget kan, pola pikir dulu, terusnya tentang empatinya, tentang target dakwahnya, mau milih siapa. Lalu kalau udah milih itu gimana sih cara yang baik nyampeinnya gitu kan. Apa aja yang kena, gimana cara bikin konten yang kena, ya kan. Nah, itu yang penting sebenarnya, itu dulu idenya dulu gitu. Nah, kalau seandainya udah paham ini, barulah teman-teman bisa turun ke skill, ke teknis. Dan ini belajarnya tadi ya. Kalau seandainya saya bilang crash course satu video itu buat dasar-dasarnya itu cuma habis 30 menit. Teman-teman berarti bisa nguasain 3 software dalam waktu 1,5 jam gitu. Ya kan? Udah bisa nguasain satu setengah apa udah nguasain 3 software. Ini gampang kok. Secara perjalanan juga secara berjalannya sambil jalan itu pasti teman-teman bakal paham kalau software gitu sih. Jadi selamat mencoba-coba untuk softwarenya. Nah, terakhir eh sebagai penutup sebelum ke tanya jawab itu, eh baik lagi ya prinsipnya ya, karena kita di sini niat untuk berdakwah, untuk mengisi waktu-waktu luang kita di kosan, di kamar atau di rumah masing-masing dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita mesti balikin lagi niatnya. Karena kenapa? Karena gini, kita melakukan sesuatu itu kan bukan karena manusia ya. Itu bukan karena kita pengen ngelihat dampaknya langsung di manusia ya, bukan itu gitu. Kalau seandainya kita taruh di sana, pasti kita bakal patah. Karena nggak semua yang kita lakukan tuh pasti berhasil. Itu pasti kita ada kekecewaan di sana gitu. Nah, yang terpenting adalah niatnya. Kita melakukan itu karena ibadah, karena pahala di sana gitu. Bukan karena manusianya. Dengan begitu kita pasti insya Allah tidak akan pernah kecewa terhadap usaha-usaha kita meskipun gagal. Nah, kalau seandainya kita balikin lagi konteks dakwah, tugas kita itu bukan merubah seseorang. Kalau seandainya tugas kita merubah seseorang, dakwah itu merubah seseorang, mengajak seseorang ya keberhasilannya adalah itu. Para nabi itu pasti ada yang gagal berarti. Nabi Nuh itu pasti tidak berhasil dibilangi. Atau ada namanya Nabi Samuel yang dimana dia tidak punya pengikut sama sekali. Ya kan? Apakah mereka gagal? Apakah beliau-beliau itu gagal? Tentu saja enggak kan? Karena kenapa? Karena baik lagi kaidahnya di Quran, fadzakir innama anta mudzakir. Maka ingatkanlah, sungguhnya ya kamu hanya pengingat tugasnya. Selebihnya Allah yang menentukan. Nah, jadi teman-teman semuanya, kok seandainya dari apa yang diusahain teman-teman itu nggak berhasil, maka tadi ya tugas teman-teman hanya menyampaikan, selebihnya mari serahkan yang ke Maha Kuasa, yang Maha Memberi Hidayah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan lagi ke moderator.
Menurutku kedua amalan tersebut yaitu amanah ya, menjalani amanah dan perbaiki diri itu adalah dua dua apa namanya dua ikhtiar yang integral. Maksudnya itu harus itu bisa selaras, itu bisa sejalan. Karena kenapa? Karena gini, karena kalau seandainya kita terlalu lama introspeksi diri, itu kita nggak ada karya yang dihasilkan, kita nggak produktif gitu. Tapi kalau seandainya kita terlalu produktif sehingga kita lupa akan diri sendiri, itu kita membunuh diri sendiri, kita mengkuras diri sendiri sampai habis. Kita bagikan lilin yang menerangi, tapi kita membakar diri sendiri gitu. Nah, jadi prinsipnya gini, biasanya ini saya dari temanku yang terlalu lama berlari, yang terlalu lama berlari, kadang lupa untuk introspeksi diri. Yang terlalu lama introspeksi diri kadang lupa untuk berlari gitu kan. Nah, itu masih seimbang, masih selaras juga gitu. Ini saling mengisi dan saling terisi gitu. Jadi kalau seandainya kita belum punya pondasi yang kuat, gimana sih lembaga Bang Futur kan belum punya baik tapi mendapatkan amanah yang harus kita untuk mengajak orang berbuat baik. Yang pertama, kita nggak akan pernah merasa baik, itu prinsipnya. Itu sangat 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 apa ya, paradoksi, tapi itu kenyataannya gitu gitu. Kalau seandainya kita merasa diri kita baik, itu berarti ada yang nggak beres, berarti kita nggak baik gitu, ya kan. Lalu pertanyaannya, sebenarnya indikasinya apa sehingga kita pantas untuk menyampaikan kebaikan, mengajak orang berbuat baik? Kaidahnya itu nahnu duat qabla kulli syai', kita adalah dai sebelum jadi apapun. Jadi teman-teman semuanya itu nggak harus jadi ustadz dulu untuk akhirnya mengajak orang berbuat baik. Bahkan teman-teman kalau seandainya masih menjadi preman pasar ya, ya kalau alam nggak tahu di sini siapa tahu ada yang masih jadi ada preman pasar kan, itu nggak apa-apa, dia punya hak, dia punya kewajiban, bukan hak ya, kewajiban untuk mengajak orang lain berbuat baik gitu dengan cara sendiri ya. Mungkin dengan eh apa namanya, kalau teman-teman nih mahasiswa itu ngingetin untuk apa ya, ngasih 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 eh, kata-kata yang baik gitu, ngasih salam, ngasih ucapan selamat ke teman-teman kita yang mungkin dapatkan sesuatu, atau kita nyumbang sesuatu kalau teman-teman kita yang lain punya masalah, dapat musibah dan seterusnya, itu adalah dakwah juga gitu. Dan kalau seandainya teman-teman ini tadi, saudara Dandi itu mendapatkan amanah, itu adalah ajang akselerasi untuk kamu lebih baik lagi secara cepat gitu, secara aksel. Karena kenapa? Karena kalau seandainya ada tuntutan suatu yang barisan kita itu mempunyai suatu kapabilitas sehingga kita itu sadar bahwa ternyata gue ada yang kurang untuk memenuhi kapabilitas tersebut, itu adalah ajang apa untuk secara aksel, secara cepat, secara cepat ya, secara intens apa ya, memupuk kapabilitasnya gitu. Jadi dorongan, jadi motivasi untuk terus belajar, untuk tahu evaluasi diri apa-apa aja yang kurang dan akhirnya mengisi titik-titik tersebut gitu. Mungkin memang di lapangannya pasti nggak bakal selancar itu, nggak bakal semudah itu, ya kan. Tapi paling enggak ikhtiar-ikhtiar kita untuk mencapai sana itu tuh bernilai ibadah, ya kan. Lagi-lagi tadi kita bilang bahwa apa yang kita lakukan itu untuk ibadah. Itu kita coba untuk apa namanya, tidak menggubris hasil yang akan dihasilkan, akan terjadi gitu kan. Karena itu adalah urusan Allah. Tugas kita apa? Tugas itu ikhtiar. Dan kita selama kita yakin, kita coba memandang hal ini sebagai sebuah tantangan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Insya Allah gitu, itu nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia gitu. Minimal teman-teman ada dapat pahala dari usaha tersebut, gitu kan. Jadi coba lihat, bersihin lagi pandangannya. Maksudnya kita coba rapiin lagi pandangannya, lalu kita terus lagi niatnya ya kan, dan coba kita kencangkan sabuk pengaman lalu kita ngebut sekencang-kencangnya untuk menempuh amanah tersebut. Insya Allah nggak sia-sia. Semangat. Pertanyaan kedua, dalam dakwah politik konten yang mancing ketakutan dan amarah itu bakal lebih mudah viral dibanding yang lain. Gimana cara menarik kembali perhatian orang yang sudah termakan amarah dan ketakutan? Dari Hilmi Lampung. Wah, ini berat juga sih pertanyaannya. Gimana cara menarik kembali perhatian orang yang sudah termakan amarah dan ketakutan?
ini berarti kan jatuhnya ke pencerdasan ya. Lagi-lagi ya makanya apa-apa yang menyentuh emosi itu pasti lebih viral kan. Dan emang terjadi kayak gitu kan. Ya teman-teman semua tidak tidak apa ya, tidak menyalahi hal tersebut, maksudnya kayak menyetujui hal tersebut kan. Kalau tadi yang termakan amarah dan ketakutan yang dimana ini lekat dengan hoax itu pasti viral. Nah, gimana cara akhirnya menarik kembali dengan edukasi sebenarnya sih, dengan edukasi lagi kayak karena apa namanya, eh dengan sesuatu yang seimbang juga. Kalau seandainya amarah dan ketakutan itu bersangkut paut dengan emosi, ya kan? Nah, kan kita buat sebaliknya, karena amarah itu berarti sebaliknya apa coba? Amarah itu berarti sabar kan? Itu berarti tender. Itu ada berarti kayak suatu hal yang eh compassion, yang penyayang, yang lebih ke apa ya? Lembut gitu kan. Itu mungkin yang kalau seandainya kita sangkutin ke teori yang sebelumnya itu sambungnya ke tender itu. Dan kalau ketakutan tersebut kita coba kasih harapan, dan harapan ini juga termasuk eh, emosi, yaitu adalah kebahagiaan. Kita coba lawan narasi dengan narasi yang seimbang, dengan narasi yang emosional juga. Jadi nggak hanya teknis kayak ngasih tahu bahwa itu salah, tapi juga kita kasih alternatif lain yang itu menyentuh hati juga gitu. Misalkan di ketakutan corona ini, itu kita ketakutan ya. Ya kita ketakutan kan, ini contoh aja ya. Terus kita kalau seandainya di sosial media itu konten-konten yang hanya berkutik dengan ketakutan, dampak-dampak dan sebagainya, itu pasti kita bakal stres abis, ya kan? Sementara akhirnya ada beberapa dari kita yang mencoba untuk menguak apa sih sisi-sisi positifnya di tengah pandemi yang mencekam ini gitu. Kayak contohnya Ustaz tadi Hidayat itu memberitahu bahwa kabar bergembira, sebenarnya di momen kayak gini itu kita dapat momen, ya manusia dapat momen untuk mati syahid sebenarnya. Dan kita dapat dapat sebuah kesempatan kalau seandainya kita bersabar di rumah, ya kan, berikhtiar semaksimal mungkin untuk sesuatu yang produktif, untuk sesuatu yang bermanfaat, itu kita dapat pahala yang melimpah gitu. Aku barusan dengar kajian Haji Adi Ustaz Hidayat ya, beliau kata kayak gitu, bilang kayak gitu, itu adalah sebuah harapan kan. Itu lawan dari narasi ketakutan-ketakutan yang ada di sosial media gitu. Dan ini bisa disambungkan ke politik, ya kan. Makanya yang ya lagi-lagi narasi emosi harus dilawan dengan narasi emosi lainnya, dengan narasi yang kuat. Ini adalah pertarungan di media itu, memang pada dasarnya pertarungan wacana ya. Oke, pertanyaan ketiga. Bismillah, saya mau tanya, seringkali dalam membuat sebuah konten itu kita mentok dalam ide apa yang akan jadi next project. Efeknya konten itu tidak berkelanjutan. Bagaimana untuk mengatasi itu? Dari Hesti Nun Rahmawati di Tasikmalaya. Eh, apa yang akan menjadi next project? Sebenarnya gini sih, eh emang baik kita punya perencanaan jangka panjang ya, ya kan, kayak next gimana gimana. Tapi seringkali jadi penyakit para planner itu, orang-orang yang suka bikin plan itu adalah wacana. Ya, kita berencana tapi kita wacana, ya kan, itu yang sering terjadi. Makanya sebenarnya prinsipnya untuk awal-awal, untuk sebagai akselerasi bensin pertama itu, kalau kata temanku yang pengusaha itu, dia tulis di tipsnya tuh, yang pertama tuh jangan buat rencana, ya kan, yang penting jalan dulu, udah nggak usah buat rencana. Itu kalau seandainya orang bisnis paham, orang-orang yang sudah di bisnis ya usaha gede itu paham, itu ngeliat itu pasti nggak setuju gitu, karena rencana di bisnis tuh penting banget, ya kan. Tapi ada benernya juga, karena konteksnya adalah orang-orang yang memulai bisnis. Kalau untuk memulai itu kita nggak terlalu penting akan gimana ini jadi, ini kelanjutannya gimana, atau ini bakal jadi kayak gimana, itu jangan dulu, jangan pikir kesana dulu. Yang pertama tuh adalah kita mulai dulu, karena kita pun juga nggak tahu nih ketika kita melangkah pertama kali yang ke depan terjadi itu kayak gimana, apakah gagal, apakah ada yang aneh, atau kok ada ya, atau malah ditolak gitu, atau malah zong, malah dibenci orang-orang gitu kan, ya kita mesti ganti. Ya kalau seandainya kayak gitu plan kita bakal hancur kan. Jadi kita pertama tuh yang penting pertama kali itu just do it. Kita nggak usah mikir yang masa depan dulu, maksudnya selanjutnya gimana, itu nggak usah. Itu bikin dulu pertama set, oke, launch, evaluasi apa yang kurang kira-kira.
Oke, yang kurang itu ternyata kontennya kurang, misalnya kurang tersebar. Oke, kita mesti nyebar di konten berikutnya. Mulai terbentuk tuh. Kalau seandainya polanya sudah terbangun, ya kan sudah kelihatan patternnya. Nah, itu baru tuh kita susun plan yang lebih panjang. Karena kita sudah terbukti konsisten dalam membuat konten, itu kan. eh nah ya udah, berarti kita udah bisa menjamin kalau ini pasti bakal bakal apa bakal continuous, ya kan, bakal sustain. Nah, dan apa namanya, project ini, planning ini tuh itu adalah sebagai sebuah optimasi dari kemampuan kita, dari apa-apa yang kita buat, dari karya kita. Jadi bukan hal yang utama, tapi hal pendukung yang penting juga, tapi itu baru bisa terjadi dilaksanakan selanjutnya. Gitu kira-kira. Semoga menjawab ketiga-tiga pertanyaannya. Maaf ada yang kurang. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana cara memfilter, ya ini tentang memfilter. Apakah cukup dengan orang-orang yang di proyek tersebut, ataukah kita eh gimana caranya ya supaya aman? Dari Yashfa di Bandung. Oke, saya juga dari Bandung BTW. Oke, lanjut. Eh Sebenarnya sih sebelum ke sana, aku pengen coba ini dulu sih. Aku pengen coba eh balikin lagi dasar-dasar yang akhirnya kalian coba bangun. Maksudnya dasar-dasarnya, materi-materi itu datang dari mana? Apakah emang dari kalian sendiri kah, dari buku kah, atau dari ustadz kah, dan sebagainya? Karena gini, eh, aku nggak tahu gimana kapabilitas kalian sebenarnya. Kalau seandainya di sana ada orang yang cukup paham ya terhadap fikih dakwah tersebut, ya it's okay, itu aman berarti kan. Tapi kalau seandainya nggak ada, kita cuma bisa tahu nih ranah-ranah kita. Karena yang aku pegang sampai saat ini adalah karena aku sadar bahwa aku tuh bukan seorang ustadz, ya kan. Maka tugasku di sini tuh bukannya ngajarin ilmu sebenarnya, bukannya konten-konten dakwah. Aku tuh nggak pernah ngajarin gimana cara sholat, gimana cara zakat, fikih yang perlu sebuah kompetensi, ya nggak pernah. Coba kalau perhatiin, nggak pernah. Itu tentang menyentuh hati semua itu. Itu gimana satu pandangan Islam terhadap sebuah masalah hidup itu diaplikasikan di kehidupan, dalam sebuah pengalaman, dalam sebuah gambaran pengalaman gitu. Itu yang aku lakuin, dan itu sebenarnya simple. Cara aku tuh cari sebuah hikmah dari suatu kajian atau dari nasihat-nasihat ustadz, lalu aku bahasakan lagi dengan bahasa yang lebih eligible, lebih bisa dimakan untuk halayak banyak, ya kan. Jadi sebenarnya tugas kita tuh cuma itu doang sebagai dai ya. Aku coba tekankan di sini, jangan sampai kita itu ke apa namanya, masuk-masuk ranah-ranah yang itu kita nggak mampu di sana gitu, sehingga kita kan nggak tahu jadinya kan ini apa namanya, gimana gimana apakah ini aman atau enggak gitu kan. Karena ya udah, karena kita nggak punya jaminan. Tapi kok seandainya kira kita hanya merefrasa kan suatu konten yang lain, dan emang itu tugas kita menurut gue ya, membahasakan ulang sehingga bisa bisa lebih enak dikunyah di orang banyak. Nah, insya Allah itu aman. Karena kenapa? Karena udah ada ustadz yang menyampaikan hal itu gitu, ya kan. Tugas kita hanya membahasakan ulang satu aspek dari apa yang para asatidz sampaikan, itu kita bahasakan lagi satu aja. Karena satu konten aja yang kata sederhana itu kita bisa elaborasi lagi dalam sebuah pengalaman yang akhirnya bisa lebih in ke target dakwah kita, gitu sih. Jadi aku bukannya ini ya, bukannya membahas tentang gimana memfilternya atau gimana. Karena kalau seandainya di awal emang udah aman, kita nggak usah filter. Kita udah ikan aman, soalnya kita nggak usah filter. Kalau seandainya tetap ya pakai harus memfilter, ya teman-teman cari orang yang fakih di sana, orang yang paham di sana, entah ustadz atau apa gitu. Jangan sampai kita cocokologi kayak oh yaudah yaudah gitu gitu. Oke. Kalau seandainya konteksnya amannya tuh kayak apakah apa namanya, ini amannya gak menyinggung ya, atau takutnya offense atau apa gitu kan. Nah, itu beda lagi kan. Nah, teman-teman mesti cari orang-orang yang paham akan itu sebenarnya sih, mau nggak mau ya. Karena ya ya mau gimana, ya kan. Kalau seandainya teman-teman nggak punya pengalaman, akan nggak punya expertise di sana, teman-teman mesti nyari orang yang expertise di sana. Bisa mungkin akhirnya ya sebagai ikhtiar kita testing dulu ke teman-teman dekat kita, gitu kan. Apakah ini menurut lo nyinggung nggak, ini kira-kira konfrontatif gak, dan lain sebagainya, gitu kan. Kalau enggak, ya insya Allah coba ikhtiar dulu. Kalau seandainya gagal atau kayak ada penolakan atau apa, ya udah, itu jadi pembelajaran. Lama-lama nanti teman-teman bakal jadi expertise sendiri gitu, karena belajar dari kesalahan kan, gitu sih. Semoga menjawab. Pertanyaan kedua,
Dari Nuriska di Depok. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi seseorang yang udah ngerti banget agama karena hablum minallahnya benar-benar dijaga, bahkan kayaknya udah ada di lingkaran kader dan dakwah, tapi ya belum nanasnya benar-benar kurang dijaga, dan kalau dia salah, kalau kita coba nasihatin secara baik-baik, dia malah ngeyel dan alasan yang seakan-akan dibuat-buat. Syukur jazakallah khair. Curhatan ini kayaknya. Alfiliu sekali, Mbak. Sebenarnya ya itu penyakit ya. Aku pernah mikir bahwa jangan-jangan orang-orang yang kita anggap bukan sebagai seorang kader ya, orang-orang yang mungkin ilmu agamanya itu nggak terlalu tinggi gitu, yang dimana dia itu berusaha untuk menjadi baik, itu jauh lebih soleh daripada orang-orang yang paham tapi dia bebal bebal hatinya. Ya kan, karena lagi-lagi emang sih, pemahaman agama itu maksudnya kayak orang ngerti agama atau enggak, bukannya paham banget ya, ini paham kayak ngerti agama lah gitu kan, itu bukan berarti menjamin bahwa dia tuh soleh secara sosial gitu kan. Itu tidak kafah, jadi tidak syumul gitu. Aku lebih salut dengan orang-orang yang ingin belajar lebih baik walaupun dia mungkin nggak ngerti-ngerti banget agama, tapi ketika kita nasihatin, dia tuh seakan-akan tuh excited gitu, dia langsung tertarik, dia tuh seneng, dia tuh seperti mendengar sebuah kabar yang sangat gembira sekali ya kan. Padahal mungkin kalau seandainya kita kasih ini ke orang yang udah paham, dia tuh bakal apaan sih lo basi, ya udah tahu gue gitu kan. Karena aku pernah bikin story ya, karena gini, justru malah entah kenapa Adrian bilang kan, orang-orang yang paham agama ini itu malah makin bebal untuk dinasihatin. Banyak yang kayak gitu ya, karena mereka udah tahu itu jadi problemnya, itu jadi masalahnya. Apa-apa yang mereka paham itu cuma ada di otaknya doang, jadi informasi doang. Kalian tanya nasihat atau apa gitu informasi tentang agama, mereka bakal jawab, tapi ketika dinasihatin itu mereka bakal menolak gitu. Apa-apa yang di kepala itu tidak sampai di hatinya, tidak diimplementasikan, sementara kan yang menggerakkan badan tuh hati ya gitu. Itu jadi sebuah krisis sih sebenarnya. Dan apa namanya, menyikapinya adalah pertama ya udah, kita tugas kita menyampaikan, kita tetap jadi temennya ya sebagai waktu biasa gitu kan. Kita jangan ngejat juga kayak kamu parah banget gitu, ih gadungan, dasar kader gadungan, nggak kayak gitu ya. Tapi ya udah, kita coba sentuh hatinya. Sentuh hati gimana caranya, ini btw ini konteksnya sama jenis ya, kalian jangan jadiin ini sebagai sebuah modus ke lawan jenis ya. Gimana caranya ya teman-teman semuanya itu coba, apa ya istilahnya tuh, berikan berikan nasihat dalam bentuk teladan sih. Itu biasa lebih berhasil ya. Dengan begitu mereka akan seakan kayak tersindir gitu. Dengan tersindir kayak, oh iya ya, kayak gue malu banget nih gue tau ini, kok gue nggak kayak gini sih ya kan. Coba kayak gitu gitu. Insya Allah, insya Allah ya, Allah akan membukakan hatinya, karena lagi-lagi Allah kan yang membuat, yang membuat apa ya, yang membalikkan hati, yang membuat hati itu akhirnya kembali lagi ke fitrahnya gitu. Kalau seandainya ya tadi, lagi-lagi ya, kalau seandainya saat yang ngeyel ya udah, itu tugas kita hanya menyampaikan, sisanya terserah ke Allah gitu sih. Mereka tuh bukannya nggak tahu, mereka cuma perlu di tadi sih emang diingetin ya kan, tapi karena emang bebal ya, ya udah. Semangat ya. Ya, Bismillah, semoga bisa. Pertanyaan ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, saya ingin bertanya, bagaimana kita mengajak saudaranya atau teman kita yang dia tahu masih berpikir bahwa ya udah belajar Islam itu ala kadarnya, dan bagaimana kita menghadapi sifat dia yang masih sensitif atau gampang marah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dinda di Lampung. Oh, nah itu ini menyangkut pada keyakinannya. Kita mungkin, orang-orang kayak kita tuh menyibukkan diri terhadap ilmu agama di tataran-tataran how, ya kan, tataran-tataran gimana, tataran teknis, gimana cara sholat, gimana cara zakat, gimana hukum Islam dan sebagainya, itu baik banget banget bahkan. Tapi konteksnya kita itu udah paham, kita udah yakin bahwa Islam itu emang emang syarat hidup ya kan, emang sebuah kewajiban yang dimana syarat-syarat itu mesti kita jalani. Jadi kita nggak masalah, kita merasa membutuhkan apa-apa yang dalam ilmu Islam. Sementara orang ini ya kan, yang masih menganggap bahwa belajar Islam itu ala kadarnya, karena dia masih beranggapan bahwa Islam itu sebagai kebutuhan sekunder bahkan tersier, ya kan, mungkin untuk sekedar memenuhi nilai agamanya, atau ya udah untuk menyenangi orang ya, kewajiban biasanya kayak gugurin kewajiban, kayak yang penting kelihatan gue Islam gitu kan. Mereka tuh belum tersentuh why-nya kenapa mereka berislam. Jangan-jangan mereka berislam tuh hanya sekedar ya udah karena gue keturunan orang Islam ya kan, karena gue tinggal di lingkungan Islam, akhirnya ya udah gue yang apa namanya, seenaknya gitu ya kan.
Nah, yang perlu disentuh di sini itu jangan how-nya dulu, ya kan? Yang kita ajak bukan how-nya dulu, tapi adalah why-nya. Kenapa kita mesti pertama kita mesti menyadari dia, eh, kenapa Islam itu penting, kenapa kita harus berislam. Maka di sini berkutat dengan hal-hal yang esensial. Kenapa kita hidup? Kenapa ya kenapa kita hidup? Lalu kenapa kita mati dan kemana setelah kita akan mati gitu kan? Apa yang menyangkut tiga pertanyaan besar gitu. Nah itu, nah cara menyadari hal ini kan itu kan gak gampang ya, ya kan? Untuk akhirnya dia sadar bahwa pertanyaan itu penting banget. Nah caranya tuh nggak usah maksa. Tugas kita udah over dia itu minimal kita ada di sampingnya dia dan kita di posisi aman terhadap dia. Maksudnya ketika ada kita di samping dia tuh nggak ngerasa terusik. Dia ngerasa eh dia ngerasa bahwa oh gue sama orang ini, sama sama Dinda ya kan, itu gue bisa bisa menjadi diri gue sendiri gitu, tanpa berpura-pura. Coba bikin dia tuh kayak gitu dulu ya kan. Lalu setelahnya kalau kayak ketika emang udah dapet trust, kita coba bangun trust di dia, kita jadi orang yang baik, kita malah dengan baik. Nah di situ dia akan akan terbangun trust kan tadi kan. Ketika terbangun trust, barulah dia akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ketika dia punya masalah atau ketika dia butuh nasihat dari kita, pasti pasti tiap orang tuh punya titik terendah ya kan. Dan ketika tersentuh itu pasti dia akan mencari jawaban. Dan yang akhirnya orang yang menurut dia itu bisa menjawab itu adalah orang yang dia percayai, orang yang dia tahu itu bijak ya kan. Nah kita kalau seandainya sudah memposisikan diri sebagai orang yang bijak, bijak ini maksudnya gini, kita emang mempraktikkan Islam secara muamalah gitu kan, secara sikap. Dan dia ngeliat secara langsung bahwa oh ini orang baik banget gitu kan, dia mulai akhirnya nanya, cuy kok gue dapet masalah ini ya, ya kok gue takut ya nanti masa depan gue gimana, atau cuy gue patah hati ini, gue habis diputusin gitu kan, gimana ya. Nah disitulah kita, celah-celah kita akhirnya menyampaikan mutiara-mutiara hikmah-hikmah dalam Islam. Dan ketika dia ada di posisi terendah itu, hati dia itu sedang terkoyak, dan ketika disentuh dengan kesejukan dari hikmah-hikmah Islam, itu insya Allah dia akan merasakan betapa manisnya Islam sebenarnya gitu. Dan dia pasti akan ketagihan, dan ketika ketagihan dia akan bertanya, kenapa sih gue butuh Islam, Islam ternyata gini ya, ya kan. Mulai muncul kebutuhan, dan akhirnya dia nggak usah, mungkin kita nggak usah kita ajak, cuy kita pendidikan tuh penting banget loh karena gini-gini, nggak usah. Dia akan nyari sendiri karena dia merasa butuh. Ya mungkin gitu sih, kurang lebih, mohon maaf ya. Oke, saya balikan lagi ke moderator.